Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita bertemu semula di dalam firman Tuhan renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan kami di syurga, kami berdoa, Engkau berkatilah kami agar kami mengerti nasihat firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih, kami serahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah Resepi Yesus untuk Perkawinan yang Bahagia. Ayat renungan Yohanes 2 ayat 6 dan 7. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Terdapat krisis di majelis perkawinan yang Yesus hadiri. Adalah menjadi adat untuk selalu menghidangkan air anggur yang terbaik terlebih dahulu dan menghidangkan air anggur yang lebih rendah kualitinya kemudian. Apabila Yesus mengubah air dari 6 tempayan itu menjadi air anggur yang terbaik yang pernah orang rasa, pesta majelis itu menjadi takjub. Ini sesuatu yang luar biasa. Ia adalah satu pelajaran yang penting untuk pasangan yang baru berkawin itu dan juga untuk kita pada hari ini. Kebanyakan pasangan yang baru berkawin menaruh tenaga mereka yang terbaik, seperti air anggur baru, ke dalam bagian pertama perkawinan mereka. Tetapi setelah bertahun-tahun berlalu dan masalah timbul, usaha mereka menjadi lemah seperti air anggur lama. Kristus mau menunjukkan bahwa bersama Dia sebuah perkawinan menjadi baik pada permulaannya, tetapi akan menjadi lebih baik lagi pada penghujungnya. Berdasarkan cerita Alkitab ini, berikut adalah sebuah plan untuk perkawinan yang bahagia. Tempayan yang paling penting untuk diisi dalam sebuah perkawinan ialah tempayan cinta. Cinta sejati adalah penting untuk sebuah perkawinan bahagia. Tarikan fisikal hanyalah sementara. Penampilan dan kecantikan bukanlah dasar untuk sebuah perkawinan bahagia. Cinta sebenar adalah berasaskan saling memahami, persahabatan, dan kesamaan rohani. Cinta juga didasarkan pada rasa hormat dan menghargai pasangan kita. Apabila kedua-dua pihak menunjukkan hormat kepada satu sama lain, di sana akan ada dasar yang baik untuk perkawinan. Apabila kita rapat dengan Kristus, di sana tidak ada ketakutan, melainkan kasih. Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengasihi. Apabila kita jauh dari Kristus, di sana tidak ada cinta sejati yang mendalam dan bersifat ilahi antara dua orang, yang kita boleh mencintainya satu sama lain. Tetapi apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, Tuhan akan mencurahkan ke dalam hati kita kemampuan yang lebih besar untuk mencintai satu dimensi yang lebih dalam yang tidak diketahui. Robert Burns menulis kembali 1 Korintus 13, huraiannya berbunyi begini: "Rumahku mungkin boleh dipenuhi dengan kekayaan duniawi, tetapi jika ia tidak mempunyai kasih, ia akan menjadi sebuah rumah yang kosong. Rumahku mungkin boleh menjadi satu tempat di mana orang-orang pintar bertemu, tetapi jika ia tidak mempunyai kasih, ia hanya akan menjadi sebuah rumah yang bising. Rumahku mungkin boleh mengirim surat-surat kepada orang-orang penting kerajaan. Ia mungkin boleh berjuang untuk kebaikan semua manusia, tapi jika ia tidak mempunyai kasih, tidak lama pengaruhnya akan hilang. Roh sebenar sebuah rumah tangga adalah sangat sabar, murah hati. Ia tidak cemburu,
ia tidak menunjuk-nunjuk, ia tidak bercakap besar, ia tidak pernah tersinggung, tidak mementingkan diri, atau tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kebencian. Sebuah rumah tangga yang penyayang tidak pernah bersukacita apabila ia mendengar ada kesedihan di rumah orang lain. Ia selalu berhati-hati untuk tidak menceritakan masalah pribadi di rumah orang lain. Ia selalu mempercayai yang terbaik, selalu berharap dan selalu bertoleransi. Rumah tangga itu tidak akan pernah hilang. Tamadun akan lenyap, pengetahuan akan menjadi lapuk, dan industri akan berakhir. Karena sekarang kita hanya tahu sedikit dan kita hanya melihat masa depan samar-samar. Tetapi apabila roh Tuhan, rumah tangga yang sebenar memimpin urusan-urusan dunia, maka kerajaan Tuhan yang sempurna akan didirikan. Sekarang, semoga ketiga-tiga ini berterusan selama dalam rumah tangga kita. Iman, pengharapan, dan kasih surga. Saudara-saudara, tetapi yang terbesar daripada semua ini adalah kasih. Setiap hari kita harus mengisi rumah sampai penuh, mengisi sampai penuh tempayan-tempayan dengan kasih surga. Jika kita melakukan ini, cinta dalam perkawinan kita tidak akan pernah kering. Mereka yang benar-benar bergembira dalam Tuhan, kasih Tuhan akan mempunyai sukacita dan damai sejahtera. Untuk kita renungkan, setiap hari isilah tempayan perkawinan Anda dengan kasih surga, maka ia tidak akan pernah kering. Saudara, resepi Yesus untuk perkawinan yang bahagia adalah: pertama, jemput Yesus bersama-sama. Kedua, biarkan kita mengisi dalam rumah kita kasih Yesus. Dan seterusnya, biarlah hanya ada Yesus dalam keluarga kita saja. Semoga dengan firman Tuhan nasihat ini jadi kekuatan bagi keluarga kita masing-masing. Tuhan berkati. Kita berdoa. Kami berdoa pada saat ini, berkatilah kami sebagai keluarga, agar kami sentiasa dapat mengerti nasihat firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.